Shalom. Kita ketemu lagi di minggu kedua di bulan Juni ini. Dan kita kembali lagi di sesi yang seru, yaitu sesi tanya jawab. Namanya adalah sesi tanya Pastor. Ini adalah sesi kedua yang kita buat, sesi program baru sebenarnya, baru kedua ini. Dan tanya Pastor itu apa sih? Tanya Pastor adalah sebuah sesi tanya jawab yang mana kita membahas sebuah topik atau membahas sebuah tema yang seru. Kita akan belajar dari pastor-pastor kita akan belajar dari pengalaman-pengalaman mereka, dan pastinya apa yang kita bahas pasti akan seru dan pasti akan memberkati teman-teman semua. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita sudah terhubung lewat video call dengan Pastor Herman Prabowo. Halo Ko. Halo Shalom. Apa kabar Ko? Baik kabarnya. Oh. Kamu gimana Mul? Baik dong. Hari-hari kita di rumah terus kok seperti ini. Iya. Gak apa-apa kan, cuma sementara. Oh, oke. Nah, ya karena di rumah terus, jadi akhirnya cuma di rumah, nonton TV, sering makan, jadi badan ya seperti inilah akhirnya kok. Tapi tambah ganteng kamu Mul. Oh iya. Iya. Oke. Ya, baik kok, kita sekarang ada di Tanya Pastor nih kok. Seperti tadi di awal-awal, Tanya Pastor adalah kita membahas sesuatu, belajar dari pengalaman-pengalaman para pastor kita. Oke. Tentang apa yang menjadi pembahasan kita kali ini. Oke. Nah, topik kita kali ini adalah distraction kok. Distraction. Atau distracted gitu, atau pengaruh gitu. Nah, distraction artinya, itu. Ya, gimana kok? Distraction itu adalah pengalihan ya, teralihkan ya. Gitu ya. Oke. Ya, buat kita kan punya tujuan. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan-tujuan yang baik. Gitu, Tuhan sudah menempatkan kita, intinya kita diciptakan dengan tujuan gitu. Tapi untuk mencapai tujuan itu banyak sekali gangguan-gangguan yang diberikan oleh iblis, sehingga kita pun untuk mencapai ke sana tidak langsung ke tujuannya gitu, tetapi banyak sekali peralihan-peralihan yang iblis buat hingga membuat kita ya gagal ke sana gitu. Nah, itu distraction nih, seperti saya baca dulu ayatnya kok, boleh kok? Boleh, silakan. Nah, seperti yang dikatakan di dalam kita buka ayatnya sebentar. Kita buka di dalam Efesus 5. Efesus 5 ayat 14. Teman-teman yang di rumah juga bisa buka Efesus 5 ayat 14. Oke. Nah, ini versi Indonesia masa kini. Ini saya baca. Sebab semua yang dapat dilihat dengan jelas adalah terang. Sebab itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari kematian, sebab akan bercahaya atasmu. Kristus akan bercahaya atasmu. Ayat yang ke-15, sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Jangan hidup seperti orang-orang bodoh. Hiduplah seperti orang-orang bijak. Ayat yang ke-16, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Ayat 17, jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, kalau kita ngomongin tentang distraction kok, tujuan hidup tadi. Nah, ada kutipan-kutipan yang bagus yang saya dengar seperti ini. Musuh dari generasi ini adalah distraction, itu atau gangguan-gangguan. Kemudian ada kutipan yang juga bilang gini, musuh tidak bisa menghancurkan kita, dia tidak bisa mengacaukan rencana yang Tuhan berikan. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan musuh? Yang bisa dilakukan musuh adalah dia mengalihkan kita, sehingga kita tidak mencapai tujuan-tujuan yang Tuhan berikan. Ya kira-kira seperti itulah kok ya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan nih yang kita punya nih, yang kita mau tanyakan ke Koko, dan kita mau tanya jawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada ya pokoknya. Oke kok, kita langsung ke pertanyaan pertama nih kok. Nah,
menurut Koko nih, apa sih artinya being distracted atau gagal fokus bisa membuat kita hilang arah gitu dengan tujuan yang Tuhan berikan buat kita. Kemudian hal apa saja sih yang bisa membuat kita terdistraksi atau gagal fokus ini? Menurut Koko nih gimana nih? Oke, saya coba jawab ya. Jadi kalau saya tadi nangkep ada 2 pertanyaan dari Mulia. Yang pertama itu apa sih artinya gagal fokus? Apa sih artinya distracted gitu kan? Ya. Yang pertama. Terus yang kedua, hal apa aja sih yang bisa membuat kita terdistract gitu ya? Begitu ya kira-kira pertanyaannya. Saya mulai jawab dari yang nomor 2. Oke? Hal-hal yang bisa membuat kita terdistract. Nah, saya mau jelasin dulu sama Mulia bahwa hal yang bisa membuat seorang Herman terdistract dengan hal yang bisa membuat seorang Mulia terdistract itu kita berbeda-beda. Pasti berbeda. Jadi apa yang bisa membuat aku distract sama Mulia distract pasti berbeda. Semua orang yang lagi nonton ibadah online Way Rock ini juga pasti punya hal-hal masing-masing yang bisa membuat dia terdistract. Dia sadar nggak sadar pasti punya suatu hal yang memang bikin dia terdistract. Itu berbeda oleh karena interest atau hobi atau bakat atau mungkin pola asuh di keluarga itu bisa banyak sekali. Nah kalau saya disuruh bikin list, oh ini aja Mul yang bisa bikin distract kita A, B, C, D, pasti nggak bisa, karena panjang sekali. Cuman kita coba lihat sebenarnya apa sih distraction itu apa sih? Pengganggu pikiran itu apa? Distraction apa ya kalau kita mau bilang distraction, apa definisinya distraction dari Mulia? Distraction terganggu. Pengganggu gitu. Ya, faktor pengganggu ya. Oke. Faktor pengganggu ya yang membuat kita beralih fokus gitu ya. Oke. Iya. Berarti yang membuat kita beralih fokus ini berarti mesti ada di depan kita, muncul dong. Secara visual harus ada di depan kita gitu ya. Harus ada di depan kita atau mungkin bukan visual doang, mungkin bisa juga terlintas di pikiran kita, betul nggak? Tiba-tiba, tiba-tiba kamu 3 menit yang lalu kamu lagi happy, terus tiba-tiba muncul satu pikiran, tiba-tiba kamu berubah entah jadi marah atau jadi bete ya. Tapi saya mau coba ambil distractionnya dari sisi yang terlintas, yang muncul di depan kamu, Mul. Oke? Ya, kita coba. Saya coba ambil 2 tokoh daripada Alkitab. Yang pertama Raja Daud, yang kedua Tuhan Yesus. Oke? Saya mau tanya sama Mulia. Kita start dari Raja Daud. Mulia tahu cerita daripada Raja Daud yang seharusnya Raja Daud memimpin peperangan, tapi hari itu dia tidak memimpin peperangan. Terus lalu dia berada di atas rumahnya, dia melihat ke ujung, terus dia melihat Bathsheba. Tahu nggak? Ceritanya tahu ya? Tahu kan? Tahu. Terus saya nggak perlu ceritain dong, Mulia pasti tahu dong. Akhirnya dia terpikirkan sesuatu, akhirnya dia berbuat yang tidak baik. Oke? Menurut Mulia, saya mau tanya, menurut Mulia, seorang Bathsheba itu adalah distraction atau bukan untuk Daud? Menurut saya Bathsheba itu distraction buat Daud. Kenapa? Karena tujuannya dia kan berada di medan perang tadi menurut Koko tadi. Tapi dengan begitu muncul di depan dia, dia melihat sesuatu itu, akhirnya dia fokusnya malah teralihkan ke si Bathsheba itu. Jadi akhirnya dia tidak melakukan apa yang menjadi tugasnya kan? Ya kan, tidak melakukan apa yang jadi tugasnya. Oke, dapat sesuatu? Oke, kita ke tokoh selanjutnya yaitu Tuhan Yesus. Tokoh sentral daripada iman kita, Tuhan Yesus. Nah, waktu lagi Tuhan Yesus lagi jalan, suatu hari dia lihat di atas pohon ara itu ada seorang yang manjat pohon ara oleh karena dia mau lihat Tuhan Yesus. Tahu nggak Mul siapa? Ceritanya? Yang manjat Sakeus. Nah, kan tahu kan? Berarti tahu ceritanya dong. Habis itu gimana ceritanya? Tuhan Yesus panggil dia, terus habis itu Tuhan Yesus malah makan di rumahnya, betul kan? Makan di rumahnya, ngobrol-ngobrol. Tuhan Yesus ngabisin waktu loh itu. Tuhan Yesus ngabisin waktu loh. Harusnya dia bisa
mungkin kalau Tuhan Yesus nggak duduk di rumah Zakeus, mungkin kalau saya bilang Tuhan Yesus bisa menyembuhkan berapa banyak orang, berapa banyak mujizat yang mungkin bisa ditulisin di Alkitab lagi. Paham maksudnya? Ya. Tapi dia mau ambil Ya. waktu untuk duduk makan sama Zakeus, padahal Zakeus cuma kelihatan di atas pohon ara. Menurut Mulia, saya tanya. Sekarang, seorang Zakeus itu adalah distraction atau bukan buat Tuhan Yesus? Zakeus bukan, menurut saya sih bukan sih kok, bukan Kenapa? distraction. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi tujuannya dia. Exactly. Betul sekali. Tuhan Yesus kan datang ke dunia kan untuk menyelamatkan yang berdosa kan. Tiba-tiba Zakeus muncul Benar. di atas pohon ara, Iya, ya kan? iya. Muncul secara fisik, dia panggil, dia ngobrol, dia spend time. Itu ngabisin waktu banyak loh. Ya kan? Nah, terus habis itu dia tidak Zakeus itu bukan distraction buat Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Zakeus akhirnya membuat Tuhan Yesus mencapai tujuan kehidupannya, yaitu adalah menyelamatkan orang berdosa. Sampai sini kita oke nggak? Di satu platform ya kan? Satu platform ya. Jadi Batseba itu adalah distraction untuk Daud. Zakeus itu bukan distraction untuk Tuhan Yesus. Tapi dua-duanya sama-sama muncul secara fisik. Nah, saya cuma mau ngajakin anak W semua yang nonton ini, coba di-relate ke masing-masing kehidupannya. Apa sih yang muncul secara fisik atau secara pikiran di dalam kehidupan masing-masing, terus dilihat, di-relate gitu. Apakah ini distraction atau bukan? Tapi saya coba kasih satu definisi untuk distraction ya. Distraction itu adalah sebuah event atau sebuah kejadian atau sebuah mindset atau sebuah situasi atau sebuah pikiran yang terlintas yang ada di depan kamu, yang jika kamu ladenin atau kamu lakuin atau kamu ambil pikiran atau kejadian itu, dia tidak memberikan kontribusi apa-apa. Dia tidak kasih kontribusi apa-apa untuk tujuan, destiny, atau calling Tuhan di dalam kehidupan kamu. Contohnya kayak Batseba sama Daud. Dia tidak nambahin apa-apa. Bahkan malah Daud bayar sesuatu. Daud akhirnya harus bayar harga. Tapi kalau misalnya kamu ambil sesuatu event atau pikiran ini, dia berkontribusi positif terhadap destiny atau tujuan Tuhan dalam kehidupan kamu, itu bukan distraction. Kira-kira seperti itu sih. Wow. Berarti keren banget ya. Berarti Tuhan punya tujuan-tujuan yang baik banget gitu dalam hidup kita ya kok ya. Pasti. Saya kasih contoh satu lagi. Ini mumpung saya keinget. Gimana? Saya nggak tahu berapa banyak yang nonton ini suka lari maraton. Ada nggak yang suka lari maraton 5 kilo atau 10 kilo atau 21 kilo, ya kan? Saya mau tanya, dalam lari maraton itu kadang-kadang waktu lagi jalan, lagi lari gitu ya, terus tiba-tiba ada orang di ujung sana, ada orang di ujung sebelah sana, yang tiba-tiba dia melambai-lambai gini, ya, sambil dia pegang aqua. Pegang aqua. Official, dia pegang aqua. Aqua. Saya tanya sama Mulia. Dia, orang yang lagi pegang aqua itu distraction atau bukan untuk pelari maraton itu? Menurut saya bisa jadi, menurut saya bukan distraction. Bukan distraction. Karena itu sebenarnya adalah aqua yang dibagikan gratis untuk semua pelari maraton. Jadi aqua ini itu bakal menjadi tambahan tenaga, tambahan energi, tambahan pokoknya untuk mencapai goal, untuk mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupannya, kamu butuh aqua ini. Pas waktu lagi lari maraton gitu, lari maraton terus lihat ada aqua di samping. Hey, ambil ini. Ini distraction bukan ya? Jangan-jangan ini distraction. Bukan loh. Karena aqua ini akan kasih kamu kekuatan untuk kamu sampai di ujung. Sampai sini jelas ya? Paham ya Mas Teh? Oke? Berarti dalam kita berjalan itu akan ada banyak sekali hal-hal yang masuk gitu. Banyak hal yang masuk.
banyak hal yang masuk, makanya tadi tinggal kamu ambil garis benang merahnya adalah hal yang masuk ini memberi kontribusi positif terhadap goals kamu atau dia tidak memberi kontribusi apa-apa. Begitu dia tidak memberi kontribusi apa-apa, berarti dia masuk di dalam kategori distraction. Tapi kalau dia memberi kontribusi walaupun sedikit, dia bukan distraction, kamu harus ambil. Oke? Oke, Ko. Wow. Keren. Yep. Oke, Ko. Thank you banget. Sekarang lagi pertanyaan kedua nih, Ko. Nah, menurut Koko nih, menurut Pastor Herman nih, sorry nih Ko, saya panggilnya Koko aja nggak apa-apa kan, Ko? Koko panggil nama juga nggak apa-apa. Biar lebih santai. Oke, langsung ke pertanyaan kedua nih, Ko. Nah, menurut Koko nih, apa sih yang menjadi tujuan hidup kita, Ko? Karena masih banyak anak-anak muda di luar sana, bahkan di sekitar kita ini, masih bingung dengan hal ini. Apa sih yang menjadi tujuan hidup ini? Apa sih yang menjadi tujuan hidup kita gitu? Menurut Koko ini gimana nih dengan pertanyaan ini? Saya coba jawab juga ya. Jadi kalau untuk tujuan hidup kita pasti untuk serupa dengan Kristus. Oke? Karena kita diciptakan after God own image katanya. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan dan kita harus berkuasa. Kan katanya di Kejadian tuh berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, ternak dan atas seluruh bumi. Itu burung, ikan, ternak itu adalah segala sesuatu yang ada pada saat itu. Kalau saat ini ya kita harus berkuasa atas ekonomi, kita harus berkuasa atas pekerjaanmu, atas bursa saham, atau anything yang mungkin atau sekolahmu, pendidikanmu ya mungkin dalam konteks Wayrock mungkin pendidikanmu, kehidupan masa depanmu semuanya. Jadi kamu harus bisa berkuasa atas itu karena kamu adalah God own image. Oke? God own image. Itu purpose. Nah, kalau kamu tanya sama kalau Mulia tanya sama aku gitu ya, apa sih tujuan hidupku? Kayaknya aku nggak bisa jawab. Kamu mesti tanya sendiri sama penciptamu. Karena pencipta itu yang paling tahu ngapain dia nyiptain sesuatu. Contoh, semua yang aku pakai ini pasti ada fungsinya masing-masing. Contoh, ada fungsinya dong, bener nggak? Headset, pencipta headset ini pasti dia punya tujuannya. Kenapa sih dia nyiptain headset? Kacamata, pasti pencipta kacamata dia pasti tahu kenapa dia mesti nyiptain kacamata. Baju juga sama semuanya. Jadi kalau saya cuma mau kasih tahu bahwa Anda itu diciptakan bukan karena accident, bukan karena kecelakaan. You are not made up by accident. Kamu juga bukan produksi massal. Kamu bukan produksi massal jadi yang semua sama, semuanya isinya spesifikasinya sama gitu ya. Kamu unik, kamu punya sesuatu hal yang memang ditaruh khusus di kamu, yaitu adalah purpose, tujuan hidup. Dan juga life calling. Life calling itu adalah bagaimana purpose itu adalah tujuan hidup, yaitu untuk supaya kamu berkuasa dan kamu menjadi satu image dengan Kristus. Nah, tapi life calling itu adalah passion kamu, strength kamu, kekuatan-kekuatan yang ditaruh di atas kamu, talentamu. Mungkin kamu punya dari sisi kamu kan drummer yang sangat jago tuh, Mulia, ya kan? That's a passion. Itu adalah passion, ya kan? Cara kamu mengisi, kamu mengisi daripada God purpose di dalam kehidupan kamu, itu adalah calling kamu, ya kan? Dan kamu kalau mau tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kamu, ya kita harus bangun hubungan pribadi sama Tuhan untuk tahu tujuan hidupnya apa, tujuan hidup kita apa. Jadi tanya sama Tuhan, tanya sama penciptanya. Pasti ada. Kamu harus temukan. Wow. Berarti setiap kita diciptakan dengan suatu tujuan ya, Ko ya? Suatu tujuan yang sangat unik, spesifik. Wow. Nah, berarti untuk mengetahui tujuan kita tidak ada cara lain untuk kita bertanya langsung kepada yang menciptakan kita. Gak ada cara lain. Kamu harus bertanya, kamu harus bangun hubungan, ya kan? Kamu harus bangun hubungan dan kamu harus bertanya dan kamu harus punya community yang tepat.
Berarti untuk mencapai tujuan kita, untuk melengkapi kita dalam proses kita menuju tujuan kita, pencipta kita lah yang benar-benar tahu gitu kok ya. Betul. Nah, oke, itu berarti saya pernah dengar seperti ini kok. Ada seorang bukan seandainya, dalam setiap produk misalnya seperti handphone atau laptop elektronik lah biasanya itu kan diciptakan oleh seorang pencipta gitu. Begitu kita membeli sesuatu pasti kita akan diberikan buku petunjuk gitu kan, petunjuk pemakaian. Berarti kita diantarkan gitu. Nah, di situ dijelaskan lengkap dengan petunjuk-petunjuk, dengan apa yang perlu kita lakukan, cara menggunakannya dan lain sebagainya. Sangat membantu gitu. Oh, ini ternyata ini fungsi tombol ini. Ternyata tombol ini bisa digunakan seperti ini. Dan menurut Koko, apakah pencipta kita melakukan hal-hal yang seperti itu? Jelas. Gimana nih menurut Jelas Koko? banget. Jadi itu manual book kan? Itu manual book. Ya kan? Itu untuk handphone atau apapun ya. Manual book kita Alkitab. Kamu bisa mengerti kehidupan daripada tujuan kehidupan kita dari Alkitab. Saya pernah loh baca satu manual book ya daripada handphone gitu ya. Terus dia lucu loh pertanyaannya. Dia kasih satu informasi yang sangat lucu. Baterai handphone ini tidak boleh diberikan kepada anjing Anda. Wih, saya bilang kenapa ya bisa sampai begitu ya? Sampai dia harus tulis di manual book. Berarti pernah ada komplain atau pernah ada kejadian baterai ini mungkin akhirnya mencelakai anjing peliharaannya mungkin. Nah, apapun yang tertulis di dalam Alkitab, ya, apapun yang tertulis dalam Alkitab, fungsinya, tujuannya itu adalah untuk keuntungan kamu, bukan keuntungan Tuhan. Wow. Apapun yang tertulis dalam Alkitab itu fungsinya adalah untuk keuntungan kamu, bukan untuk keuntungan Tuhan. Jadi itu jalan-jalan yang kalau kamu ambil itu hanya untungnya buat kamu. Jadi kamu bisa berhubungan dengan Tuhan melalui Alkitab dan kamu bisa berdoa, kamu baca Alkitab tiap hari, kamu berdoa, itu cara kamu mengerti your purpose. Wow, keren banget kok. Oke, kita harus lanjut terus nih kok ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan yang berikutnya lagi nih kok. Ini pertanyaan ketiga nih. Nah, menurut Koko nih, gimana sih caranya supaya kita tidak terganggu dengan hal-hal atau dengan fakta-fakta yang terjadi di sekitar kita? Bagaimana caranya supaya kita tidak terganggu dengan fakta-fakta yang terjadi di sekitar kita? Dan apakah ada hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan supaya kita tetap fokus kepada rencana Tuhan dalam hidup kita? Gimana nih menurut Koko nih? Oke, berarti bagaimana caranya kita bisa tetap fokus ya? Ya. Berarti kita supaya tidak terganggu dengan hal-hal yang terjadi. Oke, tapi kita mesti sepakat dulu nih. Gangguan bakal datang sewaktu-waktu dan kamu nggak bisa ngelarang gangguan datang. Oke, itu dulu. Terus tadi kita udah punya platform bahwa gangguan itu adalah segala sesuatu yang tidak menambahkan apa-apa kepada tujuanmu, oke? Kalau dia menambahkan walaupun sedikit, berarti dia bukan gangguan. Kamu harus ambil. Oke? Nah, kamu berarti mesti cari teman atau mesti cari komunitas yang tepat. Nomor satu. Kamu mesti cari teman, komunitas yang tepat. Nggak perlu homogen. Komunitas jangan homogen. Misalnya, komunitas aku drummer, tapi aku pengennya mainnya sama anak-anak musik doang. Kamu bisa belajar sesuatu dari anak-anak yang lebih ke ekonomi atau lebih ke sosial. Kamu bisa, tapi kamu mesti satu frekuensi dengan mereka. Di mana mereka juga paham bahwa ini distraction atau bukan. Kamu bisa ngajakin mereka diskusi dulu. Menurut kamu ini distraction bukan sih buat kamu? Ya. Menurut kamu ini distraction bukan buat kamu. Contoh, kalau untuk orang yang misalnya Mulia nih, contoh Mulia nih ya. Mulia panggilan hidupnya adalah seorang produser film yang bisa dapat Oscar misalnya. Amin gitu dong, amin dong. Nah, Amin. Berarti buat seorang Mulia nonton bioskop itu bukan distraction.
Karena Mulia sedang Ya. lagi belajar. Karena Mulia adalah panggilan hidupnya adalah sebagai seorang produser film. Passionmu, betul ya? Mulia seorang Ya, benar. pemain musik. Bermain musik atau menghabiskan jamming dengan teman-teman, akhirnya bukan jadi distraction. Tapi itu adalah passionmu. Menjadi suatu hal yang membawa kamu sedikit lebih dekat kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kamu. Kamu mesti satu platform dulu sama teman-temanmu. Makanya katanya kan right friend, right community. Ya kan? Nggak semua orang yang Ya. Right friend, right community. Oke. Kamu bisa milih friendmu dan kamu bisa milih communitymu. Jangan biarin kamu tiba-tiba muncul di samping orang yang salah, atau jangan biarin dirimu tiba-tiba ada di dalam suatu komunitas yang salah. Kamu punya kemampuan untuk kontrol itu. You have the right to choose your right friend, dan kamu punya right untuk choose your right community itu dulu. Dengan caranya apa? Kamu bisa ngobrol sama mereka. Platform gua untuk distraction tuh gini, ya kan? Platform gua untuk distraction begini. Kalau mereka punya frekuensi yang sama, oke, kalau kayak gitu kita punya prioritas ya. Jangan ambil ini, jangan ambil itu. Oke, kita jalan ini. Kita sama-sama share common interest. Walaupun orang dari background yang berbeda, nggak apa-apa, jalanin aja. Dia bisa ngangkat kamu nggak waktu lagi susah, atau dia senang nggak ngeliat kamu maju. Kalau dia senang ngeliat kamu maju, atau dia lebih suka ngeliat kamu nggak berdaya misalnya. Ada juga tuh teman-teman yang begitu, ya kan? Kayaknya waktu itu Weirok pernah ngobrol-ngobrol mengenai friendship ya sama Pastor Angel ya. Dia jelasin dengan sangat bagus, ya kan? Jadi saya rasa kamu harus cari right friend and right community. Oke? Itu satu. Wow. Terus yang kedua, kamu mesti punya prioritas. Supaya kamu menjaga, ini kan kita ngobrolnya dalam koridor menjaga fokus kan. Kamu mesti punya prioritas. Prioritas. Kenapa kamu punya prioritas? Kalau kamu punya prioritas, gini loh, prioritas ini yang membuat segala sesuatunya tuh berjalan dengan baik. Kamu bisa berjalan. Saya contohin gini. Orang lagi masak, Mulia. Orang lagi masak tuh yang penting tuh bukan cuman bahan-bahannya. Contoh misalnya sayurnya A, B, C, bawangnya ini, cabenya dan lain-lain. Oke? Bahannya udah disiapin semua. Prioritas tuh ibarat kata tuh adalah stepping ya. Masukin bawang dulu atau ininya dulu, itu prioritas. Kalau kamu salah kamu masukin bawang dulu, kamu masukin cabai dulu, udah kamu ikutin prioritasnya. Terus masukin mie-nya, terus kasih kecap, terus kamu ini, tapi kamu lupa yang nomor satu, yaitu apa? Nyalain kompornya. Kamu lupa nyalain kompornya nggak bakal jadi. You have to set your priority, oke? Jadi prioritas itu bisa jagain fokus kamu. Kamu harus punya prioritas. Kalau itu saya ibaratin masak, ya kan? Terus yang ketiga, yang paling penting, itu adalah kamu mesti berhenti membandingkan kehidupan kamu dengan kehidupan orang lain. Supaya kamu jangan sampai kehilangan fokus, jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Karena kalau buat saya sosial media dengan efek positif dan efek negatifnya nggak perlu kita debatkan, nggak perlu kita diskusiin lah ya. Tapi bakal banyak bisa membuat kamu terdistract. Tapi sekali lagi, jikalau pikiran itu muncul, jikalau mindset itu muncul, jikalau event itu muncul seperti Betseba dan seperti Zakheus, kamu harus pikir, ini memberi kontribusi untuk panggilan saya, ini memberi kontribusi untuk tujuan Tuhan dalam kehidupan saya, atau enggak? Kalau enggak, jangan diambil. Ya kan? Nah, kalau kamu mau lebih banyak terdistract ya, kamu lebih banyak compare kehidupanmu dengan orang lain, itu nanti kamu bakal capek banget. Wow. Berarti penting banget ya kita punya komunitas, punya teman yang baik, itu penting banget ya Ko ya. Berarti kita kemudian harus men-set prioritas kita. Dan jangan membandingkan kita dengan
Membandingkan diri kita dengan orang lain. Membandingkan dalam arti yang Wow. terlalu sempit ya. Dari sisi lifestyle, gaya hidup, apa sih yang dia pakai, ya kan? Kok Iya. mereknya bagus gitu ya gitu-gitulah ya. Ya. Nah, oke. Kita udah sampai ke pertanyaan terakhir nih kok. Syukur. Nah, menurut Koko nih, ini menurut Koko, apakah ada kemungkinan seseorang itu sudah terdistract, kemudian dia tidak sadar gitu kok, dia ini udah terdistract, tetapi dia tidak sadar kalau dia lagi terdistraksi gitu. Menurut Koko apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang sedang tidak sadar tadi itu? Kalau dia sedang terganggu atau sedang terdistract gitu. Gimana nih menurut Koko nih? Jadi mungkin nggak orang itu bisa nggak sadar dia lagi terdistract gitu maksudnya ya? Bisa Ya, banget, ya. bisa banget. Bisa banget. Terus apa yang mesti dilakukan? Oke, jadi gini. Kalau seorang lagi terdistract, ya. Jikalau seorang tidak sadar, tapi dia lagi terdistract aslinya. Kalau saya mau gambarin seperti kayak komputer, ya, komputer misalnya gitu, atau PC atau apapun gitu ya. Kalau misalnya Mulia buka aplikasi satu, ya kan, misalnya Microsoft Word atau Excel atau apapun, terus Mulia buka terus, tanpa Mulia tutup, tanpa ditutup, tanpa di close, ya. Oke. Kira-kira apa yang terjadi dengan komputernya? Akan berat Berat blank kan? nanti. Exactly, dia akan berat kan jalannya kan. Ya. Performance-nya jadi nggak cepet ya kan. Terus habis itu dia bisa confuse, banyak muter-muternya tuh apa tuh namanya tuh? Loading. Loadingnya lambat. Loading itu kalau saya gambarin Ya, dalam loading. kehidupan sehari-hari tuh kita banyak confuse. Kita merasa kehidupan kita tuh banyak di perempatan. Dan nggak bagus Ya. berada di perempatan, keseringan tuh nggak bagus. Kita bakal confuse, kita bakal loading. Apa yang mesti kita lakuin, performan kita nggak maksimal, kita bisa ngehang. Nah, mungkin salah satu cirinya bahwa kamu nggak sadar tapi kamu lagi terdistract, yaitu kamu ngejalanin hari-hari kamu tuh jadi kayak berat banget. Kamu jadi lebih kayak dikit-dikit sensi gitu, ya kan, dikit-dikit sensi. Sampai teman-teman ngomong, lu kok sensi banget sih, ya kan, dikit-dikit marah, gampang marah. Mungkin kemungkinan besar banyak sekali distraction yang kamu serap, ya kan, distraction yang kamu serap, Ya. dan kamu terima semua distraction itu, kamu jalanin semua distraction itu, sehingga kamu ini jadi seperti tertarik-tarik ke berbagai arah gitu loh. Kebayang maksud saya ya? Ya, Kebayang ya. maksud saya? Kamu jadi tertarik-tarik ke berbagai arah, Ya. ya kan? Dan Oke. kamu nggak sadar sebenarnya, dengan kamu tertarik-tarik ke kiri dan sama-sama kamu tertarik ke kanan, tertarik ke depan dan ditarik ke belakang, sebenarnya kamu lagi jalan di tempat. Kamu nggak kemana-mana. Ya. Hidupmu nggak jalan kemana-mana. Kalau kamu nggak merasain suatu improvement, kamu nggak ngerasain suatu kemajuan dalam kehidupanmu, dalam kehidupan apapun ya, dalam kehidupan pendidikan, finansial, ataupun rohani, Ya. mostly, saya bilang kamu lagi terdistract. Dan kalau saya balikin lagi ke komputer tadi ya, saya lebih suka pakai contoh-contoh kayak gitulah ya, supaya lebih jelas ya. Balik lagi ke komputer. Ya. Apa yang harus dilakukan jikalau sampai komputer sudah mulai hang, performance-nya lambat? Yang pertama kamu mesti lihat berapa banyak aplikasi yang lagi terbuka, betul nggak? Ya kan? Kamu Iya, cek benar. dulu kan, kamu pasti balik lagi kan? Berapa banyak aplikasi yang lagi kebuka, kamu balikin Oke. dulu, kamu cek, wih ternyata ada ratusan aplikasi yang lagi kebuka. Nah, ratusan aplikasi yang lagi kebuka ini, kamu harus apa? Kamu matiin satu-satu. Kamu matiin satu-satu dengan cara kamu memiliki prioritas. Kamu bandingin lagi, makanya tadi kita punya platform adalah apakah ini memberikan kontribusi yang baik buat tujuan hidup kamu atau enggak. Kalau memang aplikasi itu memberikan Berarti kontribusi yang bagus buat kehidupan kamu, biarin dia tetap ada. Tapi kalau dia tiba-tiba menarik kamu turun, membuat kamu nggak damai sejahtera, matiin aplikasinya. Saya harap kamu Oke. dapat sesuatu. Wah, berarti
Berarti kita harus men-setting prioritas Ya, kita ambil dulu waktu. gitu kok ya. Kalau buat saya, kalau kamu tadi bilang, Ya. apa yang harus saya lakukan? Ambil waktu, stop, diam, kamu renungin. Karena kalau enggak, kamu akan muter-muter di situ aja. Kamu akan terdistraction lagi. Kamu akan muter-muter di situ aja. Wow. Kamu ambil waktu, Wah, keren banget, renungin, terus berdoa. Kamu ambil waktu, renungin, berdoa. Setelah kamu udah tahu, kamu matiin aplikasinya satu persatu. Kamu matiin distractionnya satu persatu dari pikiran kamu, dari kehidupan kamu, kamu matiin satu persatu. Walaupun pasti ada effort, walaupun pasti ada suatu hal yang harus kamu perjuangkan. Itu. Wow. Wah, keren banget kok. Saya bingung harus ngomong apa lagi. Saya sangat terberkati dengan apa yang Koko sampaikan ini. Dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan yang terakhir ini gitu. Berarti iblis sangat berusaha keras untuk membuat kita gagal fokus gitu ya, dengan rencana yang Tuhan udah siapin gitu buat kita ya. Wah. Dan salah satu yang perlu kita lakukan supaya kita tetap fokus, seperti Koko bilang tadi, harus punya komunitas yang bagus, punya komunitas yang tepat, maksudnya yang tepat atau teman-teman yang tepat yang bisa mendukung kita, membantu kita dalam mencapai segala prioritas tadi yang Koko bilang tadi, gitu. Sehingga kita bisa mencapai tujuan kita yang Tuhan yang Tuhan udah siapin buat kita gitu. Wow, thank you banget Koko, saya sangat diberkati sekali kali ini dengan apa yang Koko sampaikan. Ada nggak singkat saja nih Koko, kita udah sampai di ending nih. Singkat saja closing statement dari Koko nih untuk apa yang kita bahas tentang distraction ini, gimana nih? Karena yang saya lagi bicara ini audiensnya pasti anak-anak muda kan, ya kan? Rock. Anak-anak muda kan. Ya, nah. Kadang kalau pas waktu lagi kita masih muda, saya waktu lagi masih muda, kayaknya saya bakal hidup selamanya. Saya kayaknya bakal hidup selamanya gitu. Saya mau ngelakuin apa-apa kalau bisa tuh muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Hati-hati, be careful, ya kan? Karena waktumu terbatas. Kata Alkitab, umur manusia 70 tahun. Kata Alkitab manusia 70 tahun. Aku nggak tahu yang lagi nonton sekarang udah umurnya berapa. Tapi saya cuma mau closing dengan sesuatu bahwa distraction tadi yang kita bilang tadi itu distraction will cost you something. Distraction itu pasti akan membuat kamu membayar harga. Dan harganya nggak murah. Waktumu terbatas. Distraction membuat kamu membayar harga. Antara bisa kamu akhirnya membuang-buang waktu. Bisa kamu akhirnya bayar harga. Mungkin kamu melakukan sesuatu yang nggak benar, akhirnya harus berurusan dengan hukum misalnya. Ya kan? Pasti ada harga yang mesti dibayar. Apapun itu, jangan kamu sia-siain waktumu. Tapi saya cuma mau ngomong begini, distraction ini kadang-kadang suka makan tempat di dalam pikiran kita, Tadi kita udah ambil kalau misalnya segala sesuatu yang makan tempat suka kita pikirin dalam pikiran kita, tapi tidak menambahkan segala sesuatu di dalam tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, delete, nggak usah dilakuin, Tapi kalau misalnya segala sesuatu yang tiba-tiba sering muncul di dalam pikiran kita, tapi pada waktu lagi muncul di dalam pikiran kita itu, kita semangat, kita gembira, kita jadi punya energi untuk ngelakuin, itu kemungkinan besar, itu adalah passion kamu. Passion kamu. Dan kamu harus ngelatih di situ. Anak muda harus ngelatih passionnya. Passion nanti dilatih, itu akan jadi strength. Pada saat kamu punya strength, kamu ngerti strength kamu akan lebih gampang untuk mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupanmu. Seperti itu sih kira-kira. Wow, keren banget kok. Thank you banget kok. Amin.
Thank you banget buat hari ini. Saya sangat diberkati sekali dengan apa yang Koko sampaikan. Saya harus belajar lagi untuk men-set prioritas saya, mencari komunitas, mencari teman-teman saya lagi. Amin. Oke, terakhir nih Kok, kita mau Koko doa berkat buat teman-teman kita semua, buat teman-teman yang lagi nonton, untuk mengakhiri sesi kita kali ini, mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita minta Ko Herman bisa doain kita semua untuk memberkati kita semua di akhir ibadah ini. Oke. Silakan Ko. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini Tuhan Yesus, hamba-Mu bersama dengan seluruh daripada Way, Rock Samarinda dan Tenggarong Tuhan. Tuhan, biarlah di dalam kehidupan anak-anak muda ini mereka boleh mengerti bahwa prioritas Tuhan yang sudah ditaruh dalam kehidupan mereka begitu berharga. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus tidak ada pergaulan yang bisa merusak rencana-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa rencana-Mu sempurna, bahkan sebelum kami dibentuk dan bahkan sebelum satu hari pun kami jalani, rencana-Mu sudah begitu detail dalam kehidupan kami semua. Tuhan, kiranya Kau turunkan berkat atas masing-masing Way-Rock ini, biarlah Way-Rock ini menjadi sebuah komunitas yang bertumbuh, biarlah Way-Rock ini bisa menjadi suatu komunitas yang berdampak dan bisa memberkati kota dan bisa mengubah sebuah generasi. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua yang terlibat di dalam ibadah Way-Rock ini, baik pengurusnya semua, Kau berikan mereka tenaga yang ekstra Tuhan. Mereka bukan menjalankan suatu rutinitas, bukan mereka menjalankan suatu kewajiban Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya ada kegerakan di dalam apa yang sedang kami kerjakan. Kiranya Tuhan yang memberkati Engkau, Tuhan yang melindungi Engkau, menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberikan Engkau kasih karunia, apa yang Engkau kerjakan dengan kedua tangan-Mu, Tuhan berikan keberhasilan dan keberuntungan. Jikalau Engkau terjatuh, Tuhan tidak akan membiarkan Engkau sampai tergeletak, karena Tuhan memegang Engkau, dan Tuhan ada bersama dengan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Wow. Sekali lagi terima kasih banyak buat Ko Herman, buat Pastor Herman. Terima kasih banyak buat kesempatan yang Koko berikan ini. Kita belajar banyak hari ini. Dan apa lagi ya? Ya akhir kata thank you banget Ko. Kita ketemu lagi di pasti kedepannya kita akan sering lagi ketemu. Kalau ada sesi-sesi tanya jawab lagi, Koko boleh kan? Boleh. Apalagi kalau mulia yang minta, mana mungkin saya berani nolak. Oke. Itu aja Ko. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.